Katanya ada suatu pos, dia berada di pos 4, namanya Samarantu. Dari namanya aja kan pos Samarantu, berarti samar-samar hantu. Tapi dari pohon sini kanan ke pohon sini nyambung tuh, kayak gerbang selamat datang gitu. Nah mulai dari gerbang situ gua ngeri tuh, ngangkat nesting aja kayak berat, ya, langsung tumpah. Dar, tenda kan kayak begini kotak nih, ya kan? Kotak kayak dikelilingin tangan tuh, kayak dirabah Kerasa gitu? Kerasa. Halo Cumi Misteri, kembali lagi dengan saya Novi. Kali ini saya telah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan cerita horornya di Gunung Slamet. Di sini ada Om Dino. Hai Om Dino. Halo. Oke, Om Dino, gimana sih cerita pengalaman horor Om Dino selama mendaki di Gunung Slamet ini? Pendakian Gunung Slamet. Iya. Ini dari awal aja ya. Iya. Tapi ntar intinya ada. Gue ini pendakian Gunung Slamet yang ketiga kalinya, dan itu berskala besar 10 orang. Oke, tahun berapa Om Dino kalau boleh tahu? 2021. Ya kan 2021 itu terus gue pernah nanya-nanya, gue orangnya suka nanya sama warga. Katanya ada suatu pos, dia berada di pos 4, namanya Samarantu. Dari namanya aja kan pos Samarantu, berarti samar-samar hantu. Ya, dari nama posnya aja tuh, Samarantu. Nih, gue masih nggak percaya, ya kan? Karena gimana ya? Gue orangnya nggak pernah percaya dulu selagi gue belum ngerasain. Habis itu, gue naik mulai nge-trek itu dari base camp Via Bambangan namanya, Via Bambangan Purbalingga Serayu, ya kan? Gue mulai nge-trek itu pagi, nge-trek itu pagi dari jam 9 pagi, jam 9 pagi ke atas tep. Nah, sebelum pendakian itu ada peraturan tuh. Iya. Dari base camp tuh ada peraturan, kita nggak boleh kesini, nggak boleh ngecamp di sini, nggak boleh ngecamp di situ. Nah, pas banget di titik itu ada nama pos Samarantu, ya kan? Pos Samarantu. Gue nge-trek tap, karena semua pendaki itu nggak boleh yang namanya ngecamp di pos 4 atau melebihi dikit, nggak boleh. Karena ya emang pantangan sih ya. Pantangan, takut terjadi apa-apa di situ. Di situ gue naik naik berjam-jam ya kan. Akhirnya di pos 3. Pos 3 nyampe, langsung kata temen gue, nanggung pos 5 aja. Karena emang batas camp itu di pos 5. Ya kan? Batas camp itu di pos 5. Habis di pos 5 kita ngecamp, tapi gue nggak ngambil di pos 5. Gue capek tuh. Gue sengaja niatnya sih karena mau mecahin mitos ya. Mecahin mitos yang kata warga sekitar, jangan pernah ngecamp di pos 4 Samarantu. Karena kenapa? Ntar takut ada kejadian-kejadian aneh. Ya kan, yang kita ketemu setan lah, ya kan, yang samar-samar, ketemu monyet hutan. Itu gue ngetes ya kan, gue mau nggak ngerjain sih ya, namanya iseng lebih tepatnya, orangnya isengan. Gue kemin lah teman-teman gue. Sudah pos 3 itu jalan sedikit nyampe pos 4. Pos 4 itu dia posisinya gini. Sebelum kita masuk ke pos 4 itu Samarantu, pohon gede hutan, ya kan. Tapi dari pohon sini kanan ke pohon sini nyambung tuh, kayak gerbang selamat datang gitu. Nah mulai dari gerbang situ gua ngeri tuh, nggak ngeri sih ya, namanya 10 orang, masa setan berani godain 10 orang ya kan. Habis itu ya udah, gue minum, gue ngopi, mana anak gue ngerokok, ya kan, gue ngopi, mana anak. Langsung kata temen gue, Om, lanjutin yuk sampai pos 5. Ya udah ayo, gue gituin, ya kan. Kita lanjut, abis ngopi, ngerokok, bercanda-bercanda ya kan sama temen-temen nih. Ini pos 4 Samarantu, posisi
Tapi belum gua ngekemin, ya kan, belum gua ngekemin. Baru jalan sekitar bangsa 15 menit dan itu masih di daerah-daerah Samarantu. Tepatnya di 100 meter apa 200 meter gitu dari Samarantu. Masih daerah kawasan Seta katanya sih, ya kan? Masih daerah kawasan Samarantu. Itu wah gua ngeliat ada space nih buat 3 tenda saat itu. Ya kan, buat 3 tenda ada space. Langsung deh. Nggak tahu terlintas dalam otak gue, ya kan. Ngecamp di sini aja yuk, ya kan. Pos 5 masih jauh dan itu posisi udah sore juga. Udah sore, posisi udah hampir ba'da maghrib 5:30. Gue iseng, ya kan, habis itu. Ya udah ngecamp di sini yuk. Capek nih, gituin, ya kan. Gue udah gak kuat, ya kan. Lapar juga, ya kan. Terus kata yang lain, "Om, dikit lagi om, paling 30 menit. Udah kalau mau lu lanjut, gue di sini." Akhirnya dengan terpaksanya tuh mereka ngecamp lah di situ. Oke. Ngecamp lah di situ, kita diriin tenda tuh. Kan malam tuh, ya kan, malam kita mau makan, bikin sop, bikin nugget, ya kan, masak-masak deh. Pas banget di tenda gua, ada 5 orang, gua dan 4 teman rumah. Pertama itu yang megang, ini udah malam nih ya, habis posisinya kurang lebih jam 8, setengah 9 lah ya, kurang lebih, ya kan, udah malam pokoknya. Nih yang masak ada 3 orang, termasuk gua. Pertama high cook, ya kan, high cook ini kita masak di dalam tenda. Berarti ini gangguan-gangguan itu udah mulai muncul nih Om? Udah ya? mulai. Oke. Pas di malam hari, abis jam 8, setengah 9-an. Itu udah aneh deh, ya kan. Dan kalau kita kan di pohon banyak tuh. Kalau di hutan bukan lepas, ya kan, hutan. Angin nggak terlalu kenceng dong, ya kan. Pasti ketutupan sama pohon-pohon. Ini anginnya kenceng dan aneh. Gimana tuh? Gimana ya? Kayak muter tuh angin tuh. Kayak di situ-situ aja. Padahal cuaca ya standar lah, nggak hujan, nggak panas, nggak apa. Ya kan, abis itu kita masak 3 orang ini. Ya kan? Yang 2 orang ya cuman tim-tim ketawa-ketawa dah. Ya kan? Habis itu pertama yang megang penggorengan masak, nggak lama kemudian nih tiba-tiba padahal dipegang, itu kan ada pegangan tuh, minyak jatuh, dar, Itu di dalam tenda. auto, nggak ada apa-apa, langsung tek, dar. Udah dong, kita bersihin dulu, ya kan, kita bersihin, minyak habis di dalam tenda, hancur, ya kan. Habis itu ya udah pindah ke yang satu, ya kan. Pindah lagi enak-enak masak nugget tuh, tumpah lagi, tar, ya kan. Itu secara beruntun. berapa kali? 3 kali, 3 kali. sampai 3 kali. Ada Firly temen gua, ya kan, dia bengong aja, bengong kayak gini, cengok, ya kan. Habis itu udah tuh bersihin lagi nih yang kedua nih, bersihin lagi. Sekarang giliran gua nggak percaya, ya kan, gua nggak percaya. Habis itu ya udah, nggak tahu nggak apa, atau lemes tangan gue, lemes ngangkat nesting aja kayak berat, ya kan, langsung tumpah, dar. Akhirnya kita mutusin nggak jadi masak, ya kan? Nggak makan dong? Ganti yang kita di dalam tenda, bukan nggak masak lagi, ganti ke tenda temen, ganti orang, ya kan, ganti orang. Ini udah posisi malam nih, dan di dalam tenda itu kenapa harus di tenda gue gitu ya dikerjainnya, ya kan. Tenda kan kayak begini, kotak nih, ya kan, kotak kayak dikelilingin tangan tuh, kayak dirabah gitu, Kerasa gitu? Kerasa, entah itu angin entah apa ya kan. Temen gue juga ngerasa di situ, ya kan, kayak dirabah, dikiterin tenda. Itu terjadi sering sampai tidur, ya kan, sampai tidur masih kayak gitu. Tapi jarang-jarang gitu ya, jedah gitu, ya kan. Kayak gimana ya, kayak orang ngerjain lah, ya kan. Pertama nih seret, kedua seret gitu. Terus itu udah kita ngobrol. Kan tenda tuh posisinya tenda pertama, ya kan.
tenda kedua, tenda ketiga samping, ya kan. Gue pindahin masa ke tenda yang kedua ini, ya kan. Tenda yang ini nih, yang 3 orang, isi 3 orang, ya kan, yang isi 3 orang. Dia namanya kita pengen ngobrol kan di situ ya, dia nggak berani keluar, gitu, nggak berani keluar tendanya dia nih. Tapi dia itu cuma ngelongok dari dalam tenda, gitu, ngelongok dari dalam tenda, ya kan, ngelongok dari dalam tenda. Dan ketika itu katanya di pohon dia ngelihat apa tuh, pocong. Pocong, bener-bener pocong. Gue masih nggak percaya juga di situ, ya kan, gue masih nggak percaya. Itu bener om kan, teman-teman rumah gue manggilnya semuanya Om Dino, ya kan, manggil gue semuanya Om Dino. Bener om, ya udah jangan dibahas sekarang, ntar aja pas pulang, ya kan. Itu di pos Samarantu, di Samarantu 4,5, namanya pos 4 bayangan. Ya pos kan? 4 bayangan. 4 bayangan. Ya, pen kelima, ya kan, pen kelima. Waktu itu gue ngeliat om, ya udah gue tahu lu lihat, ya kan, udah diem aja. Abis itu, nah si Firly ini pas pengen balik lagi nih, ini udah agak rada malam, ya kan. Si Firly mau balik ke tendanya, dia ngeliat muka merah semua, kayak disenterin laser. Aduh, dalam hati gue, kenapa begini sih? Gue kata bohongan nih sama Rantu. Ternyata bener, ya kan. Gue masih ngalahin ketakutan gue, ya kan. Ngalahin ketakutan gue. Di situ ya udah, ya kan. Aduh, sama Rantu. Habis itu emang takjub kalau menurut gue. Kenapa? Pantesan aja warga bilang jangan pernah ngecamp di Samarantu. Karena dulu pernah kejadian pas evakuasi, ini mungkin ada kaitannya dari yang cerita gue ya. Mungkin ada kaitannya. Pas ada erupsi di Slamet, ada evakuasi, mayat-mayat itu ditebahin, di apa namanya ya? Dijejerin, ya kan, dijejerin gitu. Mayat-mayat ada yang hilang, gitu. Salah satu mayat ada yang hilang, makanya dikasih nama, mungkin ya, mungkin dikasih nama sama warga Samarantu. Karena sampai detik sekarang kata warga tuh hantu belum ketemu. Iya, mayat ya, bukan hantu, mayatnya belum ketemu. Mungkin karena dari pas erupsi, evakuasi, korban, ya kan, disitulah, ya kan, kejejer, ada yang mayat satu hilang. Di situ namanya Samarantu. Mungkin itu. Gue pengen mencain mitos, ternyata kena sendiri. Tapi pribadi Om Dino nih ngerasain apa selain gak bisa masak, sama teman-teman ngelihat hal-hal yang aneh? Nih pas kalau mau summit, kalau gue pribadi, pas summit itu dari tempat gue ngecamp pos 4,5 itu mau ke puncak summit itu jam 3 pagi. Karena gue udah pernah summit, ya kan, gue jadi ngajak 10 orang nih, udah lu duluan yang summit, gue enggak, ya kan. Gue jagain tenda, gue di tenda jam 3 pagi itu sendirian, ya kan. Gue pengen tidur kagak bisa. Dan pas banget kejadian bener gitu, yang dirasain temen gue itu emang bener, ternyata bukan bohongan. Tenda itu emang bener-bener kayak berkali-kali ada yang muterin gitu, berkali-kali kayak ada yang muterin, ya kan. Entah itu Samarantu itu, ya kan, entah itu monyet, ya kan, monyet hutan. Tapi kalau feeling gua emang di Samarantu itu emang tempatnya hantu banyak. Jadi gua percaya Samarantu itu tempat begituan itu ada. Dan berkali-kali gua kayak hawanya tuh ya, hawanya beda gitu. Di titik sini hawanya beda, di titik sini hawanya beda. Dan malam-malam, dan alhamdulillah bukan gua sih, ini cerit, ini langsung ngelihat, ya kan, rombongan gua gitu, ya kan. Itu kan trek tuh, trek menuju ke atas yang gua kemen itu, ya kan, trek menuju ke atas. Itu lalu lalang, temen gue sampai ngelihat, ya kan,
ada yang lewat misi. Tapi pas ditegor ngopi mas, nggak ada orangnya. Tuh lalu lalang di Samarantu itu. Jadi Samarantu yang pas kejadian gua kemarin itu bukan yang aneh-aneh, emang super aneh di Samarantu itu. Tapi dengan tadinya pengen menantang mitos nih ya, jadi percaya nggak sih setelah emang udah ngelakuin hal yang dianggap orang ini dilarang? Samarantu itu Samarantu itu. Di Samarantu itu kalau menurut gue percaya. Gue percaya. Bener, jangan pernah ngecamp di Samarantu kalau lu mau ngetes ya silakan. Tapi ya konsekuensinya lu terima sendiri gitu ya kan. Kalau gue kan karena faktor iseng bukan ngetes. Iseng sama ngetes kan beda. Beda ya? Beda. Oke. Ya kan beda. Tapi percaya dong? Percaya gue. Percaya di Samarantu itu emang bener-bener samar-samar. Samar-samar hantu, bener itu namanya. Tapi setelah kejadian dari Gunung Slamet ini Om, ada hal yang dibawa ke rumah nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi dari trek pos 1, pos 2, pos 3 gitu, ada kejadian aneh lagi nggak? Pas turun. Itu kita mulai turun jam 11 siang. Jam 11 siang bikin 2 grup. Ya kan 2 grup. Grup pertama gue suruh duluan. Grup pertama. Nah gue grup kedua sama Firly. Ada Bok Gary sama Abai. Itu gue grup kedua. Nah itu gue sore tuh. Nyampe malam. Yang si Gary ini ya kan dia baru ke Slamet ya. Baru. Yang tadinya kakinya fresh. Ya. Tiba-tiba jatuh. Gerak. Padahal jalan landai. Landai itu gimana ya? Lurus aja gitu ya kan. Ya namanya di hutan ranting-ranting pasti ada ya. Ada. Gue giniin ya kan. Lu pleset kesandung. Kagak om. Tapi lemes kaki gue tiba-tiba. Waduh itu posisi turun loh. Ya kan. Langsung feeling gue. Kok templokan kali? Gue gituin. Gue orangnya iseng. Gue tanya. Templokan apaan? Iya nih gue lagi nemplok tas. Alhamdulillah deh lu masih bisa membawanya gitu ya kan, nggak parno ya kan, gitu ya udah, tuh gue tinggal tuh Bok Gary karena gue pengen nyelamatin tas gue dulu, tas yang kawan-kawan, gue bawa dua keril saat itu depan belakang, gue masih oke deh tenaga gue ya kan, masih oke. Habis itu depan belakang gue bawa, gue selamatin keril dulu, gue tunggu nih di base camp biar nggak jauh beda itu selangnya. Gue turun ya sama gue turun dia gue tinggal ya 30 menit. Seharusnya kalau gue turun tinggal 30 menit kemudian gue sampai dia udah nyampe juga dong. Betul gak? Ini gue tungguin 30 menit gak nyampe nih. Ya kan gak nyampe. Dan yang lain yang grup pertama itu udah pada nyampe semua. Gue diem. Masih kurang 3 karena ya kan masih 3 orang. Termasuk Firly itu. Firly orang paling terakhir. Ya kan orang paling belakang deh ya kan, nemenin si Bok Gary. Habis itu gue diem. Ada pos ya kan sebelum pos 1 ini. Itu pos pangkalan ojek. Jadi kalau kita pengen ke pos 1 itu harus bisa pakai motor, bisa pakai kendaraan gitu ya. Kendaraan motor gitu buat nyampe ke atas. Ke pos 1 maksudnya, bukan ke puncak. Iya. Ke pos 1. Habis itu gue tanya sama mamangnya, Mang, ada ngelihat orang nggak? 3 orang rombongan, ya kan, dari atas ke bawah. Nunggu ke atas lagi nih, ke pos 1 dari base camp loh. Dari base camp itu jaraknya sekitar 1 jam 2 jam. Buset, naik lagi dong. Naik lagi gue, ya kan, karena gue bertanggung jawab di situ, ya kan. Habis itu ya udah, gue nanya, Mas, emang ada nggak 3 orang pendaki dari atas ke bawah? Belum ada. Udah berapa lama? Saya sih baru nyampe di base camp 30 menit. Selisih sama saya 30 menit. Seharusnya 30 menit saya nyampe, dia juga nyampe dong. Iya. Misalnya jalan terus gitu ya kan. Belum ada Mas. Kata dia gitu ya kan, belum ada. Ya udah, gue diem dulu tuh. Bakar rokok ya kan. Itu seperti rumah dia, seperti rumah. Kumpulan ojek-ojek itu seperti rumah, tapi di tengah hutan. Kayak pangkalan gitu ya? Pangkalan. Tapi di tengah hutan. Iya. Kayak pondohan lah, ya kan, kayak pondohan. Habis itu gue diem, masuklah jurus lobby gue, ya kan.
Gue ngeri ngapa-ngapa nih, Slamet lu. Gunung Slamet itu kan terkenal se-Pulau Jawa nomor 2. Se-Pulau Jawa gitu ya, tertinggi. Iya kan, setelah Semeru kan Slamet di Pulau Jawa. Kalau di Jawa Tengah kan Slamet dulu. Iya. Ya kan, habis itu Gunung Slamet lu, ngeri juga nih. Kira gue lobby itu tukang pangkalan ojek, Mas temenin saya ke atas yuk. Kalau nggak mas saya deh, saya capek banget, ya kan. Akhirnya tuh masnya juga ngeri ya, masnya ke atas. Pakai motor? Jalan kaki. Gue sendirian di pondok nih, sendirian di rumah kosong jam 9 kurang lebih jam 8-an. Malam. Abis Isya. Okay. Pas banget abis Isya. Gue dikasih senter satu, dan gue diem ya. Aduh, dia lagi bakar api unggun lagi, asapnya bau banget, ya kan. Terus itu gue duduk sambil ngerokok, ya kan. Mainin senter dong, ya biar nggak bete, nggak garing, ya kan, mainin senter. Mainin senter. Nggak ada angin, nggak ada apa. Yang kata kabarnya, kalau pohon nggak ada angin, nggak ada apa tuh goyang, di situ ada setannya. Iya. Bener nggak, ya kan? Pohon nggak ada apa-apa, nggak ada angin, maksudnya nggak kenceng, nggak gitu ya. Itu lu senter goyang, ada setan, ya kan? Iya. Gue iseng, gue orangnya kan iseng, bocah isengan. Gue senter, loh bener pohon pisang. Pohon pisang kan panjang tuh, gini kan? Pohon pisang, pohon pisang. Lah, kenapa ini? Angin kagak apa kagak, ya kan? Dan kalau ada angin, yang api unggun gue itu asapnya pasti ke arah angin. Betul gak? Ini enggak, biasa aja. Ya kan? Nah, angin kagak ada, apa kagak? Itu kencang amat itu, ya kan? Habis itu gue senter. Udah tuh, ada bangsa 1 jaman gue di situ. Langsung ditongolin sih enggak ya? Enggak. Tapi salah satu dari tanda yang gue senter itu, itulah gue ada di situ. Satu pohon pisang nggak ada angin nggak ada apa goyang. Gue senterin sini, pohon pisang sini nih gue senterin nih, sat goyang. Gue senterin lagi ke tempat sisi lain, nggak goyang. Kok aneh, maunya apa? Kan maunya apa tuh? Jadi udah gue diem. Lama banget lagi kan, ada sekitar 1 jam 2 jam gue nunggu. Tahu-tahu pas gue tanya tuh sama yang temen gue 3 orang yang tinggal, Firly, itu salah satunya Firly and the gang lah ya. Firly and the gang, temen rumahan deh, ya kan. Habis itu ya udah, gue tanya kenapa, lu tau nggak om, pas gue yang habis jatuh itu, iya, gue nggak bisa diri lagi om. Lah lu, ya kan nggak bisa diri, kram kaki lu. Enggak om, lemes, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya gimana? Ya untung aja ada abang-abangnya ini yang gue suruh jemput tuh, yang tukang ojeknya. Gila, untung aja gue dibopong, emang bener dibopong sampai bawah. Ya ampun. Diginin emang dibopong. Dari situ gue langsung ngambil, ya kan, cerita langsung nangkep tuh ya. Kok tiba-tiba cuman kesandung, brak, kakinya lemas, ya kan, nggak bisa gerak sampai dibopong. Mungkin aja, jangan sampai deh kata gue, ya kan. Kiraan gue templokan ini mah ya kan, templokan. Tapi enggak, ya kan. Ya udah, mulai dari situ kita ngumpul lagi. Untuk di Gunung Slamet ini merasa puas nggak sih om? Maksudnya kayak om kan melawan mitos nih. Udah merasa terjawab kah? Kalau terjawab udah puas. Ternyata omongan orang ada benar juga. Tapi ada suatu kekhawatiran gak sih akan berlanjut nantinya efeknya? Kekhawatiran semua orang pasti ada. Iya. Ya kan pasti ada. Tapi namanya berlanjut tuh jangan sampai lah. Kasihan. Iya. Ya tapi kan dengan sikap kita yang kayak, kan hal kayak gini tuh kayak nggak menghargai gitu loh om. Nggak menghargai wanti-wanti dari masyarakat sekitar. Jangan ngecamp di sini gitu, tapi om melanggar omongan masyarakat sekitar situ. Dan itu bukan dari gua doang yang kayak begitu. Karena ada juga beberapa pendaki gitu ya,
beberapa pendaki yang sama posisinya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang pengen nyari itunya. Kalau gue kan faktor iseng. Ya kan, faktor iseng itu kan tidak bisa dibilang emang gue nyari nih, enggak, cuman kebetulan aja pengen nge-campin dia di situ. Ya. Karena mereka tuh pemula. Iya. Mereka semua baru 9 orang itu baru perdana ke Gunung Slamet. Dan gue naruh mereka ke situ bukan tanpa gue tidak tahu. Sebenarnya gue tahu semuanya, konsekuensi apa yang gue. Kenapa sih gue nge-campin di sini? Gue tahu semua ceritanya, ya kan. Tapi gue nggak mau gitu. Takut ketika gue cerita tentang mistis sama rantu itu, ya kan, mereka jadi pada ogah gitu. Enggak. Nah, ketika di seremnya itu, ketika ogah gue ntar takut gitu, disitulah sugesti masuk. Gitu. Jadi lebih baik gue isengin gitu, kasarnya gimana ya? Iya, iseng kan ya? Iya, iseng sih. Iseng kan? Bukan benar-benar mencari kan itu? Iseng. Iseng ya, dan kebetulan ada. Pas momennya. Dan sampai gue bilang sendiri di dalam hati gue, kok pas banget ada gitu. Iya. Pas banget gitu. Karena ada yang paling gitu? Berpengalaman di Gunung Slamet kali Om. Itu yang ketiga lagi. Pendakian ketiga. Yang pertama gue bablasin tuh, karena gue masih ngeri, ya kan, masih ngeri. Yang kedua sebelum di pos 3. Iya. Ya kan, pos 3 itu lapangan gede, ya kan, di pos 3. Yang pertama di pos 5. Nah yang ketiga ini, coba ngetes, ya kan, kali-kali aja ya kan. Bener deh, tumpah loh minyak itu 3 kali, bayangin. Kalau sekali sih, mungkin dia kedinginan atau gimana, bener gak? Kalau sekali, ini 3 kali dalam waktu selang 15 menit, 10 menit. Kurang lebih, kan nggak mungkin. Betul gak sih logikanya aja? Iyalah. Tiba-tiba nesting itu dia ada tempat, ada pegangannya nesting itu. Kalau misalnya panas kan dia udah pada gede, bener gak? Pakai serbet lah, pakai jaketnya kayak gituin, ya kan? Nggak harus dipegang gini. Iya. Itu udah safety lah ya. Alhamdulillah kalau naik gunung itu emang safety. Tapi ya sama rantunya itu aja kali yang lagi nggak safety. Habis itu ya udah 3 kali dan dikiterin tenda kita. Sama kayak berbentuk tangan-tangan itu. Tangan kayak lu dirabah gimana sih? Kayak begitu. Tuh dirabah. Itu nggak sekali 2 kali lagi dirabah, diputerin. Aduh, dielus nggak tuh? Ya kan? Dielus nggak? Terus orang lewat, Mas ngopi Mas, ya namanya pendaki kan. Iya. Asik-asik mecin, ya kan. Mas, ya kan. Ditegur, tapi pas dilihat ngongok, nggak ada orangnya. Ya kan? Maunya apaan sih nih? Ya kan? Terus gue muntah, diliatin sosok putih, gede. Nah, sempat muntah. Malam-malam. Muntah. Masuk angin. Giting kali ya dibilang. Iya. Ya kan? Habis itu gue muntah. Dia ngeliatin. Dan katanya di situ banyak monyet gede. Monyet. Iya. Kalau misalnya monyet gede diliatin, satu, nggak mungkin putih dong monyet, kan namanya monyet hutan, bener gak? Warnanya abu-abu, iya kan? Abu-abu. Dan mau ngeliat ke atas nggak ada apa-apa. Putih gede. Itu malam posisinya. Gue muntah terus, masuk angin. Masuk angin. Tadi bohong ya. Masuk angin. Pas malamnya gue diraba-raba lagi tidur. Rabahnya orang mah rabah gue, rabah pala gue gitu ya. Ini jangan tenda gitu, kedinginan gue takutnya setannya ya kan. Emang berani kalau emang ngeraba ke? Enggak lah. Iya dong. Temen gue ngeliat pocong, ya kan. Mukanya ada yang ngeliat merah semua, ada yang terus saking gue ngeledekinnya tuh, mukanya kayak di komik-komik enggak? Kan pocongnya yang mukanya hancur tuh darah-darah.
Ya lah om, bercanda aja, ini serius sampai kayak begitu. Orang kalau bercandain pasti jawab bercanda dong. Iya dong. Bener gak? Ini sampai dia bilang serius om, gue baru kali ini. Pas turun tuh akhirnya gue merasa bersalah. Tapi Om Dino tuh menanggapi situasi yang bener-bener menyeramkan itu tuh dengan slow aja gitu kan. Dengan apa ya, pembawaannya tuh nggak serius itu. Seserem itu, kayak mendramatisir keadaan gitu. Enggak ya Om ya? Karena kalau bagi gue pribadi ya, segala sesuatu kalau wah gue ngeliat hantu nih, serem nih. Jadi kepikiran terus gitu ya kan. Lebih baik kalau menurut gua, oh hantu, ya udah gitu ya kan. Mau diapain lagi, lu udah ngeliat, betul gak? Betul. Masa lu udah ngeliat hantu, enggak jadi ada hantu, kan nggak mungkin kayak begitu, betul gak sih? Nah terus yang tadi pas turun dari pos 2 ya? Pos 4. Oh, yang itu yang kakinya lemes itu? Iya itu. Pos 4? Pas ini menuju turun kan gitu. Menuju turun? Nah itu pas turun itu kembali pulih lagi dalam berapa lama? Pas udah nyampe base camp. Dipijit-pijitin doang, hilang. Tuh, hilang. Bener, di situ gua aneh. Tuh, emang bener-bener Slamet ini gunung yang mantep. Gitu, mantep. Nah, yang Om ketahui ini di Slamet ini mitos-mitosnya selain di Samaran tuh apa aja sih? Ada pos sebelum puncak. Pos sebelum puncak pemancar namanya. Kan jadi sebelum puncak itu ada pondokan, ada pondok juga, bedeng. Nah, orang meninggal nih. Meninggal. Bapak-bapak, dia sama anaknya, orang asli situ. Maksudnya bukan asli kaki Gunung Salak, Slamet bukan ya. Bukan Gunung Slamet ya, dia sakit, ya kan sakit. Meninggal di gunung. Ya kan? Meninggal di gunung. Waduh. Itu dia naiknya aman. Aman, dan itu sekitar umur 45-48 kurang lebih. 45. Udah tua lah ya kan. Dia ngajak anaknya. Anaknya ke Gunung Slamet. Dia ngecamp. Ya kan? Ini gue juga ngeliat sendiri mayatnya. Pas waktu Om mendaki itu mereka mendaki, ya kan. Jadi sebelum summit ke puncak ini ada pondokan. Iya. Dan gue kan ngelewatin pondokan itu. Ngapain ini ramai banget ya kan. Lihat meninggal. Ya Allah. Itu benar kejadian real. Itu kedua kalinya gue naik Gunung Slamet. Ya kan. Itu di pos pemancar Gunung Slamet, pengen ke puncak. Jadi sebelum puncak ini cadas, ya kan, cadas batu-batu. Nah dia ada pemancar tiang satu, ada rumah. Nah di dalam rumah itu, gue tanya kenapa? Hipo, iya hipo, tua, meninggal. Tuh meninggal di gunung, bayangin gimana gunung itu nggak ada banyak mistis ya? Iya sih. Tapi hal itu nggak membuat Om Dino kapok nih untuk naik gunung? Kapok. Tapi enggak juga. Dibilang kapok iya, setan nih. Dibilang enggak juga. Tapi dalam perjalanan mendaki gunung sebegitu lamanya nih, hal yang paling mistis itu sih Gunung Slamet. Tahun 2021 ini. Iya. Karena gue kan naik gunung itu dari 2007. 2007 biasa-biasa aja, namanya mistis kayak gitu. Biasa. Pasti ada aja lah ya. Iya, biasa. Tapi yang paling oke banget, yang paling bener-bener misteri banget, ya kan, seumur hidup gue yang di Slamet itu. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Sampai sekarang gue belum pernah naik gunung lagi. Kenapa nih? Ada alasan lain kah atau emang alasannya terpacu pada hal mistis yang salah satu udah nggak bisa cuek-cuek. Cuek-cuek masalah mistis lagi. Kalau dulu kan cuek tuh mistis nih, cuek. Kalau sekarang ada setan tuh di situ. Dia lebih ke parnoan aja. Nggak tahu kenapa. Udah mulai dari situ aja udah. Gara-gara Slamet. Tadi Om Dino sempat bilang tadi sempat menyesal ya pas turun dari Slamet. Iya betul. Nyesel gue. Nyeselnya gimana ya? Kenapa gue harus ngorbanin temen-temen rumah gue sih buat hal bodoh gue ini kan? Tapi mereka itu beranggapan
nggak kayak begitu nggak seru Om. Lah dia lebih gokil lagi kan, lebih senang lagi gitu. Ternyata udah deh nggak apa-apa deh, yang bagus dah. Ya, tapi gue minta maaf abis itu dengan kejadian itu. Oke. Om punya kesimpulan nggak nih dengan cerita yang Om bawain kali ini nih kepada Cumi Misteri? Simpulannya patuhin peraturan gunung deh. Jangan sosokan nyari yang kayak gue iseng, ya kan? Jalanin aja. Pokoknya misteri itu ada. Misteri itu ada. Dan jangan lupa berdoa kali ya Om ya. Sebelum naik gunung itulah. Bukan naik gunung aja sih. Semua beraktivitas, ya kan? Harus berdoa. Dan selamat, gokil. Oke, Om Dino terima kasih banyak ya untuk ceritanya hari ini. Ini benar-benar sangat menginspirasi banget nih buat teman-teman Cumi Misteri yang nonton. Ya, oke, kita dapat menyimpulkan bahwa di mana di situ ada peraturan, lebih baik kalian jangan melanggar aturan itu, atau enggak kalian akan menerima risikonya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Cumi Misteri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.